Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you. Hai guys, jadi di sini lagi mati listrik dan aku lagi gabut guys. Dan pas aku lagi gabut, aku kepikiran buat rakit PC dengan part-part yang aku punya sekarang guys. Tapi karena aku nggak punya casing, jadi aku pengen bikin PC tanpa casing aja guys. Dan supaya semuanya bisa disatuin tanpa casing, di sini aku punya selembar papan nggak kepake yang bakal aku jadiin bracket biar semua komponen bisa disatuin guys. Oh ya, sambil ngerakit nanti aku juga bakal spill tiap komponen dan harganya ya. Siapa tahu nanti ada yang mau rakit PC dengan spek yang sama, kalian bisa jadikan referensi untuk harganya. Dan langsung aja biar nggak panjang videonya, pertama kita garis-garis dulu buat bikin pola dan nentuin komponennya mau ditaruh di posisi mana gitu ya. Nah terus karena aku nggak punya baut panjang untuk nempelin PSU ke papannya, jadi di sini aku pakai kabel tis buat nempelin papannya. Jadi papannya di sini aku kasih lubang dulu biar nanti PSU-nya bisa diikat pakai kabel tis. Untuk PSU di sini aku pakai PSU kaleng ya, Faro Kronos 500 watt yang aku beli di harga 150 ribuan. Gak usah dibully guys ya, aku tahu ini PSU ampas, tapi karena aku udah lama belinya dan masih bagus juga, jadi aku pakai aja. Kalau kalian mau rakit PC dengan spek yang sama kayak aku, tapi ragu dengan PSU-nya, kalian bisa ganti dengan PSU yang lebih oke menurut kalian ya. Atau mau lebih amannya bisa kasih PSU yang udah sertifikasi 80 plus ya. Lanjut kita tempel SSD-nya. Di sini juga aku pakai kabel tis karena nggak ada baut yang cocok, dan untuk SSD-nya di sini aku pakai SSD SATA 256 GB dari RX7. Sama aja ini juga SSD gacha ya, tapi di aku aman aja sih. Udah lama juga belinya jadi aku pakai aja. Dan sekarang harganya itu di marketplace ada di kisaran 190 ribuan. Lanjut kita tempel motherboardnya. Untuk motherboard aku tempel pakai baut karena kebetulan ada baut yang cocok. Dan untuk motherboard di sini aku pakai motherboard H81 merek ECS. Jadi ini motherboard Gen 4 yang aku beli bekas dan dapat di harga 266 ribuan. Nah, di sini kan ada kelebihan space nih di papannya, jadi aku potong-potong aja biar lebih rapi ya. Lanjut kita pasang prosesornya ya. Untuk prosesor ini aku pakai Core i5 4460 ya. Sebenarnya ini prosesor temanku bukan punya aku, karena temanku minta tolong buat dicekkan apakah prosesor ini masih bisa hidup atau enggak. Jadi di sini sekalian aja aku pinjem buat jadiin konten. Dan tadi juga sudah aku cek kalau prosesornya ini masih bagus. Nah, prosesor ini kalau beli di marketplace harganya itu ada di kisaran 225 ribuan ya. Nah, karena di sini aku nggak punya cooler standar Intel, jadinya di sini aku belikan cooler murah yang harganya itu 95 ribuan dan udah ARGB guys, biar cakep. Mereknya itu Ventus Luna ya. Ini bisa dipakai buat AMD semua soket dan Intel semua soket ya. Terus lanjut RAM-nya di sini aku pakai RAM Hynix 2x8 GB ya. Aku dapat harga per kepingnya itu 73.000. Jadi kalau 2 keping ada di 146 ribuan. Nah, untuk VGA card kebetulan di sini aku dapat VGA card RX 550 4GB DDR4 di harga yang cukup murah yaitu 550 ribuan guys. Aku dapatnya di marketplace Facebook ya. Tapi kalau kalian cari di marketplace kayak di Shopee atau Tokopedia, biasanya dijual bekasnya itu ada di kisaran 600 sampai 700 ribuan guys. Nah, sedikit cerita aja, jadi sebenarnya sellernya itu sebelumnya ngejual ini dengan harga 750 guys. Terus aku tawar di 500 ribuan dan ternyata mau guys. Jadi ya lumayan kan ya. Oke, seperti itu untuk rakitan PC tanpa casingnya. Dan kalau di total semuanya ini dapat di harga 1,5 juta guys tanpa casing ya. Nah oke guys, jadi inilah PC seharga 1,5 juta yang sudah kita rakit barusan ya. Dan seperti ini jadinya, jadi tanpa casing ya, kita cuma pakai plat doang buat bracket ya. Jadi semua bagiannya itu kelihatan. Jadi menurut kalian gimana, estetik atau gimana?
Dan karena dia di ruang terbuka, otomatis untuk proses pendinginannya juga lebih stabil ya, walaupun pakai cooler yang biasa aja ya kan. Tapi perlu diperhatikan kalau misalkan kalian mau rakit tanpa casing seperti ini, dipastikan kondisi ruangan kalian ya. Kalau misalkan gampang berdebu ya berarti resikonya harus sering-sering dibersihkan gitu kan ya. Oke, sekarang coba kita hidupkan. Nah, buat hidupkan karena aku nggak pasang tombol apapun, kita pakai obeng aja. Nah, jadi sudah hidup ya, dan sudah tampil juga ke monitor. Nah, sekarang di sini aku bakal tes beberapa game. Kita bakal lihat gimana performanya PC rakitan 1,5 juta kita kalau dipakai buat gaming ya. Jadi di sini aku bakal tes beberapa game. Dan langsung aja kita tes. Oke, di sini langsung aja aku tes gaming ya. Untuk perekaman di sini aku rekam dari layarnya aja, jadi nggak pakai screen record biar hasilnya itu lebih real gitu ya. Untuk game pertama di sini di Genshin Impact, untuk settingan aku kasih di 1080p, grafik low dan stabil di 60 fps. Kemudian aku coba naikin buat grafiknya ke medium dan FPS itu turun jadi 30-40 fps dan lancar guys. Lanjut game kedua, di sini aku tes buat main Valorant di resolusi 1080p, grafik low dan dapat FPS di 160-200 fps dan lancar jaya. Lanjut lagi aku tes main GTA 5 roleplay ya, aku main 5M dan aku setting di resolusi 1080p dengan grafik normal. Dan FPS yang didapat itu di kondisi seperti ini dapat 45-58 fps. Berikutnya aku benchmark di game Forza 4 di resolusi 1080p, grafik low dan dapat FPS di 53 fps. Lanjut masih game balap, di sini aku tes MotoGP 2024 ya. Di sini aku setting di resolusi 1080p, grafik low dan didapatkan hasil yang seperti ini guys. FPS-nya dapat di antara 37 sampai 46 fps dan ini cukup lancar. Lanjut aku tes juga buat main game bola ya, game PES 2021 karena aku nggak punya PES 2024 dan aku setting di resolusi 1080p, grafik high, dapat FPS di 47 sampai 51 fps. Dan lanjut lagi aku tes buat main Dragon Ball Sparking Zero. Di sini aku coba pertama di resolusi 1080p, grafik low dan dapat FPS yang sangat tidak nyaman yaitu di 20 fps. Kemudian aku tes juga buat turunin resolusinya ke 900p di grafik low juga masih dan dapat FPS di 30-an fps dan ini agak enak lah ya, walaupun sesekali ada frame drop. Dan berikutnya aku tes juga benchmark di game Shadow of the Tomb Raider. Settingan aku kasih di 1080p, grafik low dan dapat FPS di 30 fps.
Nah oke, jadi seperti itu ya untuk hasil pengetesan dari PC rakitan 1,5 juta tanpa casing seperti yang sudah kalian lihat tadi ya. Dan kalau diperhatikan ini masih enak banget kalau dipakai buat beberapa game ya, game-game santai gitu yang nggak butuh performa yang gede-gede banget ya. Jadi ini sudah enak banget buat main game santai kayak Genshin Impact atau Valorant atau game-game santai lainnya. Valorant game santai ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku yang lainnya.